Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ari Indra Sertanu SH.SIK MH Kapolres Subang mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Sumpah Pemuda menjelang Pemilu Damai tahun 2024 yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Subang pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. IWO Indonesia, jurnalis terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar Abah Batman bersama tim Divisi Bantuan Hukum FMP Jabar gelar audiensi dengan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Subang Nenden di ruang gelar perkara Reskrim Mapolres Subang pada Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Audiensi kali ini membahas terkait adanya dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tersangka berinisial SH. Dalam audiensi tersebut FMP Jabar hadir sebagai kuasa pendampingan keluarga SH yang dihadiri pula oleh para kuasa hukum SH. Pasalnya penyidik belum melakukan olah TKP, hanya melakukan cek TKP saja. Pada saat melakukan pemijatan pun si korban disaksikan langsung oleh kakak iparnya korban, istri tersangka dan rekan tersangka. Dalam audiensinya juga pihak korban meminta agar tersangka dapat dilakukan penangguhan penahanan. Kami mencium ada dugaan laporan palsu. Ada juga keterangan saksi yang palsu juga. Hanya sejauh ini dari pihak terlapor merasa bahwa ada kejanggalan dalam proses ini. Yang mungkin juga saya tidak menyalahkan penyidik karena penyidik juga mungkin keterangan saksi-saksinya yang dianggapnya sudah memenuhi syarat formil maupun material, sehingga menyatakan lengkap dan menyatakan sebagai tersangka. Namun demikian kami juga perlu penyampaian ya, untuk bahan pertimbangan penyidik, di mana ada beberapa saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Cuma mungkin pertanyaan yang pertama, sudahkah dilakukan olah TKP? Itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi yang diminta keterangan itu yang mereka benar-benar ada di lokasi atau bukan. Dan yang ketiga, pertanyaan kita, kalau dasarnya visum, itu visumnya karena apa? Kan bisa saja kalau yang namanya lecet di bagian itu atau selaputnya rusak, kan bisa saja beberapa tahun kemudian juga kan selaput itu tidak akan pernah rapat lagi kan gitu. Nah ini yang perlu dicermati, bahwa saya berdasarkan kajian-kajian dan koordinasi dengan beberapa penyidik yang memang yang pernah menangani dugaan-dugaan pencabulan dan lain-lain. Artinya dasar untuk visum itu tidak mutlak untuk dijadikan dasar. Kenapa? Kalau yang namanya selaput darah itu pecah atau sudah tidak perawan lagi, yang namanya perempuan bisa saja tergesek oleh sandal sepeda, atau dia terjatuh, atau mungkin juga pernah berhubungan badan dengan seseorang, bisa saja sampai ke arah sana. Kenapa? Karena dia datang ke rumah terlapor dalam kondisi keterangannya itu jatuh, itu saksinya langsung, dia ditanya langsung, jatuh. Ya bisa saja karena jatuh terus di bawahnya ada sesuatu sehingga mengakibatkan barangnya rusak atau apa. Dan prakteknya itu di tempat terbuka sangat tidak mungkin kalau terjadi pelecehan, dan disaksikan langsung oleh
istrinya dan kakak ipar ya. Dan kakak ipar disaksikan dan di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup. Dan durasinya juga sangat cepat ya, durasinya sangat cepat. 4-5 menit. Ya, durasinya sangat cepat. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh penyidik. Apa mungkin gitu ya? Apa mungkin sesuatu terjadi ya dalam konteks pelecehan disaksikan oleh istrinya, istilahnya ialah contohnya gitu ya. Ibu Kadit lah misalkan gitu. Ibu Kadit pamajikan ya sarakina diharapkan orang melakukan pelecehan apa cicing wae kan nggak mungkin. Masih bisa saja kan di Tajung atau di alun di termos kan sudah kan gitu pasti itu. Intinya kamu jangan ada beranggapan kami ini merekayasa, kami tidak merekayasa. Kalau mungkin saksi ada yang berbohong pada kami juga tidak tahu kan seperti itu. Polisi nggak mungkin merekayasa ya. Kalau saya tidak mungkin untuk merekayasa apalagi kasus seperti ini. Kami melakukan pemeriksaan setelah kami menerima laporan. Kami sudah melakukan cek TKP ke tempat kejadian perkara. Namun cek TKP ini tidak harus seperti kasus pembunuhan atau seperti apa. Kita melihat bukti dengan kita di korban yang banyak cek TKP. Kita sudah cek TKP posisinya seperti memang bukan di tempat yang memang tertutup dikunci seperti itu. Dan kita sudah meminta keterangan sesuai mungkin dari apa yang disampaikan tersangka juga Pak Sudirman bahwa yang memberikan ini sudah kita minta keterangan juga. Kalau intinya ada keterangan mungkin saksi atau yang ini disampaikan yang berlebihan, kita pun tidak tahu. Kalau istilahnya kita bisa menilai seseorang itu berbohong atau tidak, mungkin kita pun lebih enak. Kalau untuk masalah saksi CPKP sudah. Nah, untuk istilahnya hasil visum, memang hasil visum di sini menyatakan bahwa bulan visumnya adalah suatu darah sudah tidak lengkap akibat benda tubuh. Jadi sudah tidak utuh ya. Nah, ini masalah benda tubuh kan kita pun dokter pun tidak bisa mengukur apa itu atau dengan apa gitu kan, tidak mungkin kan seperti itu. Setiap kita minta dokter itu tidak akan muncul bahwa benda tubuh tersebut apa jenisnya gitu kan, apakah memang tangan, apakah memang kemaluan atau apa gitu kan. Namun dari hasil keterangan dokter bahwa benda tubuh ya bisa berupa tangan, bisa berupa kemaluan atau benda lain yang memang tidak tajam kan seperti itu. Kalau untuk visum kan itu kewenangannya dokter, kita tidak bisa menjabarkan lebih jauh lagi. Terus perdamaian memang sudah dilakukan seperti itu. Bahkan pada saat sebelum ada perdamaian minta saran ke kami menyarankan bahwa perdamaian tidak istilahnya tidak adanya perdamaian silakan, bukan kewenangan kami untuk istilahnya memaksa ataupun melarang seperti itu. Kami sudah menyampaikan. Justru dengan tujuannya tadi pun sudah disampaikan, kita pun tidak mau dijadikan alat mereka untuk menjadikan lahan istilahnya tadi mungkin untuk dibuangkan atau seperti itu. Nah, kita juga sudah sampaikan. Makanya pada saat sebelum perdamaian saran dari kami pun sudah disampaikan kepada kedua belah pihak, bahkan ke sini pun sudah kedua belah pihak yang datang. Awalnya memang sudah datang dari sebelum dilaporkan ini, ada pihak sebelumnya ini cerita bahwa setelah kejadian datanglah si korban dengan pihak lain, dia memohon meminta untuk perkara ini dilanjutkan. Itu kan kita juga tidak tahu lah. Yang kita fokuskan adalah kita menerima laporan, dan pada saat menerima laporan kita sudah sampaikan tujuannya mau apa. Tadi seperti disampaikan oleh Abah, kalau tujuannya memang untuk istilahnya proses hukum, kita siap. Tetapi kalau untuk kita dijadikan alat untuk mencari keuntungan sesuatu,
mohon maaf, jangan lapor ke kita. Kita sudah sampaikan, sudah kaitkan pada saat awal laporan kepada pihak yang melaporkan. Oke siap Bu, saya mau proses ini. Sebelum adik saya mengobati anak tersebut ditanya dulu sama ini tetangganya, kebetulan lagi ada pertemuan ada menambuk di tempatnya Mas Firman. Begitu tanya, datang langsung, kenapa dek? Sakit katanya Pak, aku jatuh. Berarti saya sebagai keluarga tersangka keberatan kalau langsung ditunjukkan kepada saudara saya yang melakukan pencabulan. Itu bukan yang terhormat. Terima kasih. Obati. Untuk diobati ya. Ya. Mau diurut, mau Mau diurut. dipijat, karena sehabis jaga Betul. memang betul sehabis jatuh gitu kan. Namun menurutnya kenapa aja turun bawah? Iya, turun bawah. Ya memang diurut di bagian perut, tetapi kalau dari keterangan kita kan juga nggak tahu Pak ya. Terus kita pun mungkin kan Bapak pun tahunya dari keterangan seperti itu, gitu kan. Dan tidak ada yang melihat pada saat kejadian tersebut kan. Ya kalau durasi waktu memang 4 menit kan semua perbuatan yang penting ada kesempatan bisa saja terjadi kan seperti itu. Tapi tidak akan terjadi kan gitu kan. Cuma dari keterangan saksi dan fakta yang tidak kita dapatkan, nah ini istilahnya saksi itu merekayasa, ya kita kan tidak tahu, gitu kan? Apakah keterangan saksi itu merekayasa? Dari awal datangnya anak tersebut diobati sama adik saya, dia membawa kakak iparnya yang namanya Sulastri dengan membawa anak kecil. Begitu dia praktek pengurutan, itu tidak ingkar dari tempat duduk di situ pemijitan. Ada di situ sampai selesai pemijitan. Kalau Ibu Sulastri di kesaksiannya keluar daripada itu jelas janggal sekali. Ini panut saja saksinya. Tapi kan yang nanya langsung ke Sulastri, saya di luar, yang pada saat dia sudah memberikan keterangan di sini kan sempat ada yang nanya ke Sulastri kenapa memberikan keterangan itu, apa katanya? Ya, katanya gini, waktu saya datang bertamu kepada Pak Suherman itu, nah, kemudian dia datang ke atas 3 orang orang kecil. Dibilang, kenapa deh? Jatuh Pak, untuk sakit ininya. Ternyata turun dari motor dia tuh udah lempar Jalannya juga udah mereng-merengin. Cincin ya udah. Iya. Nah, terus langsung kemudian nggak disuruh masuk sama yang punya rumah, dia udah masuk duluan. Karena belum dipersilakannya Nah, kemudian dalam waktu itu saya ngobrol sama saya, masalah ternak ayam itu. Nah, itu kan udah baru tuh ada yang sakit, ada yang bangku. Nah, kemudian dia berangkat ke situ. Nah, kemudian kan mulutnya nyamping kayak gini. Terus ada samping di atasnya tuh. Ditutup juga pakai sapi. Iya. Selama 5 menit kemudian dia nanya, udah mendingan enggak? Coba bangun. Dia bangun. Udah mendingan Pak. Caranya begitu Bu, udah Enggak ada berteriak, enggak ada apa, enggak. Kalau ada berteriak saya kaget loh. Ya, baik. Lu dia juga ya iyalah. kalau ada Saya kan lagi nama di situ. dan menurut dia juga dekat ya jaraknya, cuma dari pintu ke itu ya. Paling 3 meter. Kelihatan normal, matanya normal. Ya, itu kan lorong ke sini. Tuh gitu bukan ini normal matanya, ini Bahkan ada istrinya. ada istrinya Ada juga Sulastri sambil- katanya yang dulu di situ. Ya kalau untuk saya itu panggil aja Sulastri. Kalau kayak gini nggak beres-beres. ya kalau istilahnya kita Tapi harus kalau ada permohonan konfrontir gitu bisa. kalau kita kan sesuai untuk istilahnya Iya, kalau kita nanti korban juga memang kasusnya sudah ada memang sudah tinggal nunggu kabar aja lah kamu nanti berkasnya gitu. Kalau memang istilahnya debat seperti ini kan akan selesai kan gitu Iya. dengan pembenarannya masing-masing Iya, kan nanti gitu. jadi sebelah pihak aja. Kalau memang istilahnya ya maksudnya kalau untuk istilahnya debat seperti itu kita pun nggak mungkin istilahnya ini ya nanti di persidangannya seperti itu gitu. Kalau debat itu. Kalau debat itu Tapi minimal nanti ini kan kita sebagai bukan Iya. ini bukan debat. Ini kan kita musyawarah. ya musyawarah. Supaya Ya, pihak-pihak tapi- penyidik itu Itu kan hukum kan.
asal usulnya tahu gitu Pak juga ya. Iya. Gitu. Jadi kan dijelaskan. Kita sudah memeriksa semua, ada yang ada di lokasi seperti itu. Keterangan yang ke kita itu kan seperti ini yang didapatkan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini perkara cukup buktinya seperti itu. Kalau istilahnya ini keberatan, ya wajar saja kalau istilahnya dari keluarganya kan seperti itu. Cuman masalah ini keterangan si saksi ini dia berbohong, direkayasa, mungkin kan tinggal menunggu nanti pada saat di persidangan. Kalau nanti hasil persidangan bahwa betul saksi ini merekayasa, nanti Bapak bikin laporan lagi bahwa saksi memberikan keterangan bohong, apalagi di depan persidangan seperti itu. Iya. Kalau istilahnya saya harus memutuskan bahwa ini, oke saya pertimbangkan dengan adanya pernyataan perdamaian ini sudah tercapai. Oke lah, si keluarga pun menyatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk mencari materi. Mungkin kita pun bisa menafsirkan seperti itu, gitu kan. Tetapi saya tidak bisa memutuskan, oh iya benar nih pelaku laporan ke polisi tujuannya untuk ini. Saya tidak bisa menafsirkan seperti itu, gitu kan. Kecuali mungkin kan ini ada juga kan pengaduan ya yang tentang masalah pemerasan. Nah itu silakan, mungkin kita juga sedang proses itu penyelidikan. Kalau memang betul terbukti kan ada pidana lain. Kalau memang saksi tersebut dia menyatakan betul kata hakim ini, oh ini saksinya rekayasa ini, bisa saja kan nanti pada saat sidang pasalnya kan diponis bebas dengan keterangan saksi yang dia rekayasa dari pihak si pelapor gitu. Nah ini ada pihak pelaku juga punya hak untuk meminta salinan BAP. Jadi hari ini aja saja ini hakim melalui pengacaranya minta salinan BAP karena Oke. Untuk hal itu kami sudah pada saat itu sudah melakukan, cuman mungkin karena penyidik sibuk. Karena penyidik sibuk belum dikasih. Jadi hari ini fotokopi aja. Berarti untuk tersangka aja ya. Biar bisa tahu kan. Saksi semua. Kalau saksi nggak bisa. Itu kan untuk bahan argumen juga nanti. Kalau yang bisa adalah kan kuasa dari tersangka, yang kita bisa berikan adalah tersangka saja. Untuk saksi-saksi kita nggak bisa berikan. Ya memang aturannya tidak bisa seperti itu, bahwa kalau untuk keterangan saksi ya untuk Nanti untuk bahan argumennya apa nanti? Jika nanti keterangan saksi diperdengarkan nanti di persidangan. Ada hak di sana untuk meminta berita dengan acara lengkap semua saksi. Kalau itu mungkin nanti pada saat persidangan mungkin Pak. Kalau istilahnya kita tidak akan memberikan, kecuali kalau bahwa saya dikuasa itu dari tersangka, kita akan memberikan salinan dari kuasa tersangkanya. Kalau untuk saksi kita tidak, kasus apapun tidak akan memberikan itu. Itu yang menjadi persoalan juga. Jadi kan Mungkin kita berkaji secara dini ya, supaya itu dalam rangka begini ya, mungkin ini dalam rangka preventif bagaimana caranya penyidik juga bertindak profesional. Artinya ketika jangan sampai ada kejadian lagi seperti kemarin bahwa penyidik dianggap tidak profesional oleh pengadilan, kan gitu. Karena pasal yang dirubah kan gitu. Terus pasal 352 pipiring itu 1 tahun baru disidangkan. Itu jadi persoalan. Nah, saya sebagai pemerhati proses secara kontrol juga minimal memberikan masukan buat penyidik agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kan kalau misalkan terjadi seperti itu jadi kondisi juga buat penyidik, buat Polres juga, institusi. Nah, minimal seperti itu. Punten ini mah hanya masukan saja. Gitu. Hanya hal-hal yang seperti itu bisa disegah sedini mungkin jangan sampai pada saat persidangan dianggap bahwa hasil penyidikan itu tidak profesional itu 2 unit loh kemarin itu putusannya jelas dari pengadilan bahwa ini dikembalikan karena penyidik dianggap tidak cermat melakukan penyidikan. Ini jangan seperti begitu gitu. Nah ini juga kan logika saya tidak pernah membela pelaku yang tersangka. Ketika ada yang datang saya minta bantuan, saya kaji bahwa ini memang mereka benar-benar bersalah ya, walaupun memang nanti judgementnya itulah hakim. Tapi kita bisa secara ini
bahwa dia memang melakukan. Pasti saya tolak keras. Tapi ketika ada pelapor yang datang dan setelah dikaji memang ada dugaan rekayasa, bukan rekayasa ya kepolisian, mungkin saja bukan rekayasa saksi-saksi, karena saya yakin penyidik profesional kan gitu, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sehingga penyidik dapat menyimpulkan bahwa ini cukup bukti untuk dinaikkan sebagai sidik dan penetapan tersangka kan gitu. Jadi yang merekayasa itu bisa saja dugaan kita adalah pihak pelapor atau saksi-saksi kan gitu. Makanya kita juga punya rencana, meskipun ini masih proses penelitian di kejaksaan, kita punya rencana juga akan melaporkan juga laporan palsunya, termasuk itu keterangan saksi yang dianggap memberikan keterangan palsu. Itu termasuk juga nanti kita juga minta olah TKP, belum ya Bu ya, olah TKP ya? Sudah TKP, olah TKP. Cek TKP, olah TKP belum ya? Belum. Kalau kita kan tidak bisa untuk olah TKP, hanya dicek TKP-nya, kita foto ada dokumentasinya, kita ini sudah kita lakukan. Tapi mungkin yang paling berhak adalah PH-nya, silakan aja PH-nya. Ya, sambil berjalan kan kita juga masih komunikasi intens juga dengan PH-nya. Ya. Nah, gitu. Saya hanya pendamping Kita dia siap saja. Apa yang memang hak tersangka kita yang belum diminta, jika PH meminta kita akan berikan. Keterangan saksi-saksi tidak akan memberikan. Tidak. Berarti kan dia diizinin mau urut ke situ ya. Si mama pegang dia, berarti kan dia yang minta tolong. Apa itu disebut pelecehan, Bu? Kan kalau diurut kita minta untuk memilih mau mengobati kan tidak ada salahnya. Tetapi mungkin ada hal ini yang memang melebihi batasan, itulah mungkin kami bisa memastikan juga sesuai dengan yang ditetapkan bahwa itu menyalahi dari undang-undang seperti itu. Kalau nggak ada salahnya minta bantuan untuk nurut kan seperti itu, tidak ada salahnya. Kita tidak menyalahkan bahwa itu diurut oleh si bapak tidak boleh, kita tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Cuman ada hal lain yang memang yang melanggar dari undang-undang perlindungan anak ini. BB-nya kapan? Pakaian korban dengan yang isu. Tadi jelas saya celana dalamnya tidak ada bercak darah. Ya. Tapi kalau dia masih perawan, ketika diperlakukan seperti itu akan keluar darah. Kamu masih perawan kan gitu. Artinya dikatakannya sudah perawan gitu. Itu yang banyak. Siap. Ibu katanya penangguhan bisa dilakukan lagi ya katanya. Kemarin kan dari kuasa silakan aja Pak, Bu untuk diajukan lagi Pak. Kan dengan kuasa acaranya yang baru kemarin kan kuasa hukumnya Pak Badino. Kalau diajukan kan itu hak. Masalah istilahnya direstui atau tidaknya ya kita pun ada pimpinan. Kalau untuk bikin penangguhan maka nunggu sekarang di sini kita buatkan atau mungkin dari kuasa hukum buatkan, kita akan naikkan ke pimpinan. Jadi Ibu melaksanakan ke keluarga dulu masalah semua apa yang Ibu sampaikan itu sudah dilakukan oleh pihak pengacara yang maupun masih dari pihak keluarga atau pihak istri sendiri atau ibu sendiri masih merasa mungkin penasaran, kami atau Ibu dari pihak kepolisian akan membantu. Mungkin dari para lainnya, siap membantu ya di kawasan. Usai audiensi, penasehat hukum tersangka mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan permohonan penangguhan penahanan. Oke, kami dari baik oleh dan juga jajarannya yang pada intinya beberapa informasi yang masih jadi ganjalan dan pihak keluarga ataupun beberapa langkah ke depannya yang akan kami tempuh, diantaranya masih kita akan melakukan penangguhan penahanan dan juga akan kami tempuh baik-baik sidang lainnya. Untuk harapannya tersendiri seperti apa? Harapan kami selaku pelaksana di sendiri, harapannya dengan adanya audiensi ini, semua harapan yang kami harapkan ke seluruh keluarga dan juga
masyarakat sendiri bisa dengan yang apa kita sampaikan tadi. Langkah apa yang akan dilakukan? Tadi kan terkuak bahwa mereka belum melakukan olah TKP. Jadi tadi pada saat audiensi kami pun menyampaikan kepada pihak penyidik untuk segera mungkin melakukan olah TKP karena selama ini ternyata penyidik sendiri baru cek olah TKP ya dan belum dilakukan olah TKP. Makanya kami sampaikan juga kepada pihak penyidik tadi untuk segera mungkin melakukan olah TKP. Termasuk permohonan salinan berita acara. Dan juga beberapa yang kami sampaikan itu diantaranya meminta salinan dan turunan salinan dari BAP terkait kami sendiri. Namun dalam audiensi ini tidak dihadiri Kasat Reskrim Polres dan terjadi miskomunikasi antara Polres Subang dengan Kejaksaan Negeri Subang yang merasa tidak menerima surat permohonan audiensi dari FMP Jabar, sehingga ketika audiensi dilanjutkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang, jaksa yang menangani kasus tersebut yakni Kasipidum tidak nampak hadir menemui FMP Jabar. Institusi yang meminta untuk kita beraudiensi. Makanya kita ikutin apa yang diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan audiensi. Dan di dalam surat yang kedua kita meminta untuk difasilitasi juga dengan kejaksaan, minimal jaksa peneliti. Begitu Pak Kasih. Ya, jadi mungkin ada miskomunikasi ya kan ya. Tapi kami juga nggak mau saling menyalahkan atau apa. Intinya ketika memang kalau ada permohonan audiensi pasti kami sebisa mungkin meluangkan waktunya. Karena memang tidak ada surat atau pemberitahuan ketika jaksanya maupun jaksa penelitinya ada kegiatan, ya mereka harus sudah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Karena memang hari ini ada kegiatan rekonstruksi. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.